Teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat tarik permintaan naik kalian ya teman-teman ya. Tarik permintaan naik kalian. Oke, Sohar, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Sohar. Iya, halo. Silakan Halo, Bang, nyalakan kamera Anda. Waduh, gelap. Mau kasih saran Bang Edis. Abang Muslim. Kasih saran. Kristen Bang Edis mau kasih saran sama Bang Edis agar dibuat tampilan apa agar orang Kristen gak usah lagi kasih permintaan sama Bang Edis. Itu aja Bang. Percuma Bang. Walaupun saya tulis begitu juga percuma. Tetap mereka naik. Kadang-kadang yang naik itu tidak sadar dia pencet tombol naik Bang. Enggak, soalnya kalau ada juga orang-orang yang baru datang, kalau sempat melihat tampilan itu, mungkin mereka juga bisa paham tentang maksud Bang Edi. Baik, nanti akan saya buat ya Bang ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Shalom, saya turunkan. Ya teman-teman sekalian, kalau kalian Kristen, coba lihat HP kalian. Apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik? Kalau misalnya kalian lihat HP kalian, Anda ada di kolom antrian naik, batalkan permintaan naik kalian ya. Karena nanti kalian naik pun ke sini, kalian cuman cuman gitu. Cuman cekikikan nanti. Kapan cek bang? Jangan begitu teman-teman. Coba cek HP kalian. Apakah kalian mengajukan permintaan naik atau tidak? Ya. Oke, kita kasih naik ada Ninhi. Coba kita kasih naik ada Ninhi. Ya, Ninhi, selamat malam. Halo Ninhi. Baik, ini saya cek dulu ini siapa ya. Ninhi. Baik, saya blokir saja dulu ya. Orang-orang seperti ini kita blokir saja teman-teman. Karena dia naik, dia nggak tahu mau ngapain gitu. Oke, jadi saya blokir saja. Seminggu ya, seminggu akan saya blokir. Jadi seminggu Anda tidak akan menemukan channel ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Minangkabau Islam. Coba Minangkabau Islam. Ya, silakan Minangkabau Islam, nyalakan kamera Anda. Halo? Minangkabau Islam, apakah Anda masih sanggup berbicara? Atau Anda sudah malu jadi orang Islam? Anda mengajukan permintaan naik, tapi terjeda. Nih, lihat orang Islam sudah nggak mampu lagi. Coba, adakah kalian lihat ada orang Islam yang bersemangat begitu untuk membela agamanya? Gak ada. Ini seperti ini Minangkabau Islam ini sudah naik di Jeddah. Ya mungkin dia mau minta maaf atau mungkin dia sudah malu dengan kelakuan orang-orang Islam di Padang sana. Yang mencerminkan ajaran Islam yang sejati ya, mecah-mecahin kaca, kursi bangku dipecah-pecahin, surupan. Karena memang itu ajaran Islam tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kalian jangan bilang bahwa Islam itu cinta damai, lembut. Gak ada itu. Sedangkan sesama mereka saja mereka bertikai kok gimana. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29, Islam itu akan berbuat keras
keras kepada orang-orang tapir. Jadi jangan kau mengatakan Islam lembut-lembut. Baca Quran. Nekat yang nyata kamu katakan demikian. Ya. Kita kasih naik ada. Bentar ya, kita pilih, lihat dulu orang-orangnya. Assalamualaikum. Namanya ini Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Silakan nyalakan kamera Anda. Waalaikumsalam, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim kan? Muslim. Bang. Mau berdiskusi? Yup. Oke, silakan Bang. Apa? Jangan merokok Bang. Oke. Jangan merokok. Iya, Bang. Saya tahu kalau lagi ngomongin Muhammad sama Allah itu memang pantas rokok ditemani minuman keras. Saya tahu, tapi jangan Anda lakukan itu, ya. Walaupun pantas ngomongin Allah dan Muhammad itu dengan merokok dan minum minuman keras. Loh, buktinya Anda merokok. Gimana? Penjelasnya udah kan? Ya sudah, coba apa yang mau Anda sampaikan, silakan. Saya mau bertanya pada Anda. Silakan. Nah, coba Abang jelaskan di mana Yesus bilang sembahlah aku. Di mana Yesus bilang sembahlah aku? Nggak ada. Jadi Abang nyembah siapa? Kristen nyembah Yesus. siapa? Nyembah Yesus. Nah, tapi Yesus nggak ada bilang. Oke, sudah? Sudah? Sudah. Baik. Saya akan gunakan logika sakit orang Islam ini ya, teman-teman ya. Karena memang saya percaya tidak ada orang Islam itu yang waras kalau ngomongin agama. Baik. Bang, saya baca Al-Qur'an itu sudah dari Al-Fatihah ke Anas, balik lagi ke Anas ke Al-Fatihah, itu lebih dari 100 kali. Coba, di Quran mana ada Muhammad berkata saya adalah nabi? Coba. Jadikanlah saya nabi, coba. Di Quran mana? Kami nggak nyembah Muhammad. Bang, saya nggak nanya itu. Anda menjadikan Muhammad sebagai nabi nggak? Abang bertanya, saya menjawab. Bang, tenang Kami dulu. tidak Tenang. menyembah Tenang. Apakah Anda menjadikan Muhammad sebagai nabi? Ini nabi. Oke. Di mana dalam Al-Quran jadikanlah saya nabi? Coba. Iya. Saya tidak menyembah Muhammad. Nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Kok tidak menyambung? Abangnya tidak menyambung. Kami mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kan statement Anda begini. Kalau orang tidak memerintahkan, maka logika Anda jangan dilakukan. Setuju? Yesus tidak pernah bilang sembahlah saya, berarti logikanya jangan sembah Yesus, betul? Ya. Oke. Adakah perintah kepada Muhammad, wahai umat muslim, jadikanlah aku sebagai nabi dalam Al-Quran? Ada nggak perintah seperti itu? Yang merintahkan siapa? Kalau Allah bilang Muhammad. Iya, nabi. Iya. Ada nggak Muhammad mengatakan jadikanlah saya nabi, wahai umat muslim? Ada nggak? Tidak. Cuman kami tidak. Terus kenapa kau jadikan dia nabi? Kamu Berarti kamu nekat yang nyata. Kamu tahu arti nabi. Gini loh, saya itu hanya ingin menggunakan nalar logika kalian. Kamu tahu arti nabi. Kalau tidak diperintahkan, bukan artinya sesuatu itu dilarang. Satu contoh ya. Coba, ada nggak di sini tertulis bahwa ini gelas? Ada nggak? Ada nggak dibilang saya adalah gelas? Ada nggak tertulis di sini? Tidak ada. Apakah artinya ini bukan gelas? Itu gelas. Oke. Di dalam Bible tidak ada Yesus bilang sembahlah saya, tolong sembah saya. Nggak ada. Tetapi di dalam Bible Yesus itu disembah. Tidak pernah Yesus bilang jangan sembah saya. Nggak ada.
Ketika Yesus disembah, dia tidak pernah menolak. Tetapi Yesus tidak pernah minta-minta dirinya untuk disembah. Yang minta-minta disembah itu justru setan. Iblis yang minta-minta disembah itu. Nah, karakter iblis itu sama. Karakter iblis di dalam Bible itu sama seperti Allah. Allah minta-minta disembah dia. Coba sekarang saya tanya, Allah minta-minta disembah nggak? Tidak. Itu kan wahyu. Dia Sebentar, saya nggak nanya itu wahyu atau bukan. Apakah Allah minta-minta disembah? Saya jawab dulu. Anda nyembah siapa? Kamu nyembah siapa? Coba, saya tanya dulu simple. Apakah Allah minta-minta disembah? Kamu nyembah siapa? Nah kan ditanya dia nggak mau jawab. Loh, kok nggak dijawab? Pertanyaan saya itu kamu nggak jawab. Nah. Tadi sudah saya jawab semua pertanyaanmu, Bang. Kami orang Kristen menyembah. Menyembah yang dimaksud di sini bukan seperti menyembah pengertian kalian ya, yang gini-gini. Bukan begitu menyembah yang dimaksud dalam agama kami itu. Di dalam agama kami yang dimaksud dengan menyembah itu avodah atau beribadah, berbakti. Berbakti itu maksudnya melakukan perintahnya. Contoh. Yesus bilang, misal nih, jangan mencuri. Ketika itu saya lakukan, itulah bentuk pengabdian atau avodah atau ibadah saya kepada Yesus. Bukan begini-begini. Seperti agama orang Islam, setelah begini-begini, maling. Boleh mencuri. Setelah begini-begini, korupsi. Ah itu. Orang Islam itu, Bang, tidak dilarang untuk korupsi, tidak dilarang untuk berzina. Masuk surga bahkan, gimana? Siapa yang mengatakan seperti itu? Orang Kristen tidak tahu Anda. Baik, saya putarkan. Menurut Muhammad, seseorang yang mengucapkan syahadat masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri. Siapa yang bilang? Loh, saya tunjukkan. Ya. Saya akan tunjukkan ya. Apakah benar yang saya katakan tersebut? Perhatikan. Tolong dengarkan. Anda pasti tahu ini suara siapa? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, berzina, mencuri, masuk surga. Lanjutkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Sungguh luar biasa kalian ini mengatakan tidak dipotong-potong. Nih, saya tunjukkan hadisnya Bang ya. Berzina, mencuri, masuk surga. Inilah ajaran agama Islam, Bang. Aduh. Balikin kamera saya. Nih. Makanya dalam agama Islam, orang Islam tuh tidak tahu pengertian ibadah, tidak tahu pengertian menyembah. Yang orang Islam tahu itu gerakan-gerakan badan. Makanya maling jalan terus, korupsi lancar. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami, ini hadisnya ya. Nih, Sahih Bukhari 1161, hadisnya mutawatir. Saya teruskan. Dan seterusnya dari Abu Dzar. Telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi Bang, orang Islam itu yang penting tidak menyekutukan Allah, maling, berzina, masuk surga. Jadi bahkan Bang, nih saya balik dulu kamera saya ya. Nih, bentar Bang ya. Bahkan Muhammad itu tidak ngerti apa itu menyekutukan Allah. Coba sekarang saya tanya. Nih Bang, nih. Ketika seseorang lebih mentaati iblis,
lebih mengikuti perintah iblis ketimbang perintah Allah, dia sedang menyekutukan Allah nggak? Maksudnya coba ulang, Bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Ketika Allah berfirman, jangan berzina, tetapi seseorang tersebut malah lebih mengikuti iblis dengan melakukan zina. Pertanyaan saya, dia sedang menyekutukan Allah nggak pada saat itu? Iyalah. Iya. Kan karena dia berzina, betul? Ya. Nah, tapi kata Muhammad, orang yang berzina, yang penting dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Makanya Muhammad tidak ngerti apa itu menyekutukan Allah. Muhammad itu ilmu agamanya tidak lebih baik daripada Anda. Nih, saya balikkan. Nih, Bang ya. Nih, lihat nih. Tolong ya, mungkin agak kurang besar, Bang. Nih. Perhatikan. Bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, ada sahabat bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Jadi dalam sudut pandang Muhammad, Bang, dalam sudut pandang Muhammad, berzina atau mencuri itu tidak menyekutukan Allah. Atasnya dibaca, Bang, dia kan telah bertobat. Dia telah mana bertobatnya, Bang? Coba tunjukkan kepada saya kata-kata bertobatnya mana? Maknanya baca dari atas. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasi, Adab dan seterusnya, Abu Dzar radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah, baru saja datang kepadaku utusan Robku untuk mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk surga. Aku tanyakan, aku ini maksudnya sahabat Muhammad, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun berzina atau mencuri. Gak ada di sini pertaubatan, mana, Bang? Itu udah salah itu udah salah. Berarti Muhammad salah di sini. Bukan buka Al-Qur'an, iya kan? Oke, sebentar. Berarti ini hadis ini sesat. Iya. Abang aja lah mencernanya. Loh. Enggak, aku tanya dulu sama Abang. Menurut Abang hadis ini menyesatkan enggak? Iya. Kalau dari kata-kata seperti itu, iya. Oke, berarti kesimpulannya karena Muhammad menyesatkan, betul? Loh, itu bukan Muhammad, itu kan hadis. Bang, itu hadis ini Bang. kata siapa? Dari siapa hadis ini? Itu kan penerusan dari syekh yang akan apa itu yang telah berlalu. Tapi dikatakan dari Muhammad kan? Rasulullah bersabda kan? Ya sama aja kayak orang Abang kan bisa aja berdusta. Nah, baik. Maka saya pernah mengatakan begini, Bang. Ini Abang ini mantap nih. Gini, Bang. Saya pernah bilang begini. Kalau Anda membaca hadis dengan sungguh-sungguh, satu malam saja Anda habiskan untuk mempelajarinya, maka akan Anda simpulkan bahwa buku itu menyesatkan dan Anda segera jual atau Anda buang itu kepada tukang loak. Setuju? Saya lihat dulu hadisnya sahih atau tidak. Kan saya punya Al-Qur'an. Bang, tadi sudah saya kutipkan perkataan Abdul Somad. Apakah Abdul Somad kurang ternama menurut Anda untuk mengungkapkan bahwa hadis itu palsu atau tidak? Sepenggal. Coba lanjutkan sampai habis. Baik. Kita putarkan ya, kita putarkan. Ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Lanjutkan. Lu itu sudah selesai gimana? Ya, itulah Abang kan hanya lihat TikTok yang sepenggal-sepenggal. Bang, berzina, mencuri, itu kan hadisnya sudah kutunjuk tadi, Bang. Di mana ada tambahannya lagi?
Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Memang kalian bikin pening. Bikin pening, bikin pening. Dia bikin pening, Bang. Kalian tuh cuma sok pintar. Bukan marah-marah kan? Gini aja lah, Bang. Tadi Gini Anda aja lah, sudah Bang. Gini bilang. aja lah, Bang. Gini ya, Bang. Mana? Mana diciptakan? Manusia apa Tuhan? Nah, lari kan, lompat lagi. Loh, kok manusia apa Tuhan? Berat, saudara-saudara. Mana yang diciptakan? Manusia apa Tuhan? Bang, sudah. Sekarang gini saja. Anda akui atau tidak bahwa ketika hadis yang saya bacakan tadi itu saya baca, Anda mengakui bahwa itu sesat? Abang, saya bertanya dulu. Kan saya duluan bertanya. Coba, ya, Abang jawab. Biar Mana kita di luar? simpulkan dulu. Tuhan Nanti atau setelah kita manusia? simpulkan, kita masuk ke situ. Anda simpulkan nggak bahwa hadis tadi sesat? Saya tidak bilang sesat. Cuman dari kata-kata sepenggalnya saya merasa itu sesat. Baik, Karena itu yang saya sepenggal. tampilin lagi. Sepenggal katanya, sepenggal. Usah, saya baca. Di mana sepenggalnya? Aduh, sungguh nekat nyata ini. Lihat, perhatikan. Di mana sepenggalnya? Coba nih. Anda yang baca ya. Kalau saya lagi yang baca nanti cuma saya ngerti agama Islam. Coba. Itu yang sepenggal. Sepenggal. Ini hadisnya. Iya. Ini penutupnya sampai di sini. Di mana di sini saya baca yang sepenggal? Itu hanya sepenggal. Dia panjang itu, Bang. Karena apa? Allah Maha Pemaaf. Bang, di mana di sini saya panjangnya di mana? Ini udah lain lagi nih. Ini udah hadis yang lain lagi. Beda ini kan sampai di sini saja nih. Sunan An-Nasai 1161. Udah mentok sampai sini terjemahannya. Ini hadisnya sahih. Di mana di sini dikatakan tidak lengkap, Bang? Di sebelah mana? Itu hanya sepenggal, Bang. Coba di mana? Lanjutannya mana kalau sepenggal? Ya, itu kayak saya kurang tahu. Nantilah saya buka Oke, ini baik. hadis. Anda sudah simpulkan bahwa ini sesat? Ya. Ya. Oke, berarti Muhammad Nah, mengajarkan sepenggal. kesesatan? Tidak. Saya tidak mengatakan. Oke, siapa yang dia sesat. ngajarin ini? Siapa yang ngajarin ini? Ya, gitu. Ya, sama I, seperti- A, U, I, Iya. A, U, I. Sama seperti kalian. Nah, Aduh, gila. Jangan dipaksakan lah, Bang. saya tadi, Bang. Ya sudah, Bang. Gini saja. Ya, Tuhan atau manusia di luar diciptakan? gini, Bang. Anda kalau perkara yang dasar saja nggak lulus, nanti kalau apa perkara yang yang lebih menjawab? tinggi, Anda pasti nggak ngerti. Kok nggak ngerti? Tuhan atau Ini manusia? saja yang sederhana saja Anda tidak paham. Kamu yang tidak paham. Baik, Coba kamu jawab. baik. Oke, kata Tuhan itu bahasa Arabnya apa, Bang? Apa bahasa Arab Tuhan itu? Nggak ada Tuhan. Ya memang setuju, saya nggak ada kata Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya Tuhan. apa? Tidak ada kata Tuhan. Saya setuju dengan Anda. Kata Tuhan Tapi itu jangan bahasa samakan. Indonesia. Rob dengan Tuhan itu berbeda. Bang, tenang ya. Kalian tenang. samakan. Tenang, Bang. Kata Tuhan itu bahasa Indonesia. Setuju? Ya. Kata itu tidak ada dalam bahasa Arab. Setuju? Ya. Oke, lalu kata itu berasal dari bahasa Arab, dari bahasa apa? Itu kan terjemahan tuh Tuhan tuh. Bahasa aslinya apa? Ya. Saya tidak tahu. Dari tadi ya udah dibawa saja. Iya, Tidak iya, ada Tuhan. iya. Dari tadi iya terus aja. Aduh. Nekat ternyata. Yuk, silakan. Saya undang gini, teman-teman. Saya itu banyak mendapatkan kritikan. Makasih Pak Agus Ibrahim. Kritikan kepada saya itu begini. Edis, kamu tuh kok beraninya lawan Islam-Islam yang awam? Nggak berani kamu naikin ustadz. Justru kalau ada ustadz di sini saya kasih karpet merah. Tapi kalau ustadz yang datang malah mengiyakan saya. Justru yang tidak mengiyakan saya itu orang-orang awam seperti tadi. Coba kalau yang datang malah ustadz, malah mengiyakan saya. Gimana Anda ini? Coba nih, ini pendebat muslim. Apakah dia mengiyakan saya bahwa Muhammad itu
adalah robnya umat Islam, bahwa robnya umat Islam itu adalah mayat. Perhatikan. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Coba, apakah kalian masih mau membantah lagi? Nih, pernyataan-pernyataan pakar-pakar agama Islam, ya, menyatakan hal yang setuju dengan yang saya nyatakan. Saya kasih contoh lagi nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Jadi Rob kalian itu Muhammad gimana? Makanya yang inbox saya jangan lagi bilang kamu beraninya sama orang Islam awam. Justru kalau orang Islam yang mengerti malah mengiyakan saya di sini. Mana Anda ini? Tapi sekalipun demikian, saya tetap akan mengunggulkan atau mendahulukan orang Islam yang ngerti agama Islam. Ya, silakan. Jika Anda mengerti agama Islam, ajukan permintaan naik, kita diskusi. Ya, kita naikkan yang selanjutnya. Yang Kristen-Kristen, tolong tarik permintaan kalian ya. Saya lihat ini banyak nama-nama yang Kristen. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang Kristen, coba cek HP kalian. Apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik? Tarik kalau ada kalian sedang mengajukan permintaan naik ya. Yang Kristen-Kristen, kalian saya kasih ini aja nih. Nih, orang Kristen saya kasih ini aja. Sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, kalian saya kasih ini ya. Nih, ada pemberian buat kalian. Nah, itu saya kasih kalian itu. Nah, itu. Kalau orang Kristen saya kasih durung-durung aja. Saya kasih kolektor. Untuk teman-teman Kristenku, bagaimana sih cara mensupport Edis TV? Bagaimana sih cara supaya Edis TV terus on air dalam belasan bahkan puluhan tahun ke depan? Kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi kalau teman-teman mau mensupport saya, support Edis TV, caranya itu ada di layar. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ, ya. Silakan screenshot, tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan tuh, yang jalan itu, yang bergerak itu. Nah itu sama tulisannya dengan ini. Jadi kalau mau mensupport bisa lewat situ. Zelle juga bisa, ya, seperti itu. Jangan mengajukan permintaan naik ya. Kasih kesempatan kepada yang Muslim. Berikan mereka kesempatan. Oke? Oke. Kita kasih naik ada Alan Official. Coba kita kasih naik ada Alan Official. Ya, selamat malam saudara Alan. Bang Edis TV. Silakan nyalakan kamera, Bang. Ya. Ini udah nyala belum Bang Edis? Ya. Bang Alan, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, Muslim cuman keturunan aja sih, Bang. Muslim cuman di status doang. keturunan. Oke. Ya, Bang, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Ya, saya mau nanya, ini Bang ada ayat Quran yang ganjel sih, Bang. Sebentar Bang, sebentar. Anda Muslim, tapi Anda nanya Quran kepada orang Kristen. Apakah karena Ustadz sudah tidak mampu lagi menjelaskan isi Quran? Tapi saya konfirmasi dulu nih. Kalau Anda Muslim, Anda pasti mengerti doa bacaan tahiyat. Coba ucapkan bagaimana doa bacaan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Silakan. Masalahnya ini sih, udah lama gak ibadah tapi cuman ini sedikit aja Bang ya. Silakan. Atau Al-Fatihah, coba ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana berdua ya kana stain. Ihdinas syiratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah ya, oke, sah ini Muslim. Tapi sudah jarang sholat ya Bang ya? Lama sih Bang. Sudah Udah dari umur berapa ya? SMP. Sudah tidak pernah sholat lagi. Tapi Anda masih menganggap diri Anda seorang Muslim? Masih, maksudnya kayak enggak, tapi ya karena lingkungan aja gitulah, ikut-ikutan aja Bang. Ikut-ikutan. Kan sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang, seseorang itu masih Islam karena ikut-ikutan. Oke, silakan Bang. Apa yang mana tanyakan? Ya. Ini loh, kan saya pernah baca ayatnya ya, Al-Mu'minun. Kok agak gini ayatnya? Celakalah orang-orang sholat itu. Budak-budak dan istrimu, Oh, iya. niscaya itu perbuatan tercela. Emangnya Tuhan boleh ya ibaratnya make itu budak tanpa dinikahi gitu loh? Coba Bang, Al-Mu'minun berapa? 5 dan 6. Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. dan 6. Kita akan bukakan ayatnya Bang ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini teman-teman ini, Muslim bertanya tentang Al-Quran kepada saya. Oke, baik. Surat Al-Mu'minun ayat yang kelima. Tapi sebelum ayat kelima, kayaknya kita harus baca sebelumnya Bang, biar kita tidak kehilangan konteks ya. Perhatikan, kita mulai dari ayat 1 saja ya. Baik. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka. Nah, yang ini nih. Atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tiada bercela. Baik. Saya balikkan kamera saya ke sini. Ya. Jadi begini Bang. Jadi sebenarnya Islam itu baru melarang perbudakan itu baru nggak lebih dari 40 tahun yang lalu. Sebelum-sebelumnya Islam itu ya melegalkan perbudakan. Bahkan Muhammad punya banyak budak-budak itu. Budak-budak dari hasil dia berperang. Budak-budak wanita, tawanan-tawanan wanita itu. Kurang besar Bang, suara tidak ada. Nggak ada suara, kami nggak bisa dengar suara. Teman-teman bisa dengar suara dia? Apakah teman-teman bisa mendengar suara dia? Tidak bisa mendengar. Suara Anda hilang Bang. Tidak tahu apakah dibisukan sama... Tidak bisa. Kami tidak mendengar suara. Coba pakai headset atau gimana? Nggak ada suara. Oke, mungkin turun dulu. Nanti kalau ini naik lagi ya Bang ya. Nggak ada suara Bang, nggak ada suara. Mohon maaf ya, kita turunkan dulu karena suara tidak ada. Ya itulah teman-teman ya. Jadi di dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah ada milkul yamin, budak-budak dari harta dari peperangan. Bahkan saya pernah katakan sebelum Muhammad jadi nabi, menurut literatur orang Islam, Muhammad itu seorang pedagang. Tapi dia hidup berkekurangan. Jadi kalau ada orang Muslim bilang Muhammad sebelum jadi nabi orang kaya, bohong. Menurut Al-Quran sebelum Muhammad jadi nabi, dia itu orang yang sangat miskin, orang yang berkekurangan uang. Setelah dia jadi nabi, dia jadi orang kaya karena dapat harta jarahan perang. Kata Abdul Somad,
40 miliar dia dapat setelah dia jadi nabi. Yuk silakan. Saya dia Muslim. Boleh kalian naik. Naiklah kemari dan bertanyalah kepada saya, dari mana saya dapatkan itu. Kalau saya bohong, nggak usah kamu bikin-bikin laporan ke Mabes Polri, capek kamu. Lompat saya dari Monas kalau saya bohong. Nekat yang nyata Anda ini. Silakan kalau mau belajar ke sini. Saya tunjukkan mana dalil-dalilnya bahwa Muhammad tadinya orang miskin, orang nggak punya apa-apa, setelah jadi nabi jadi orang kaya. Oke, kita kasih naik ada Rahul Mustafa. Selamat malam Rahul Mustafa. Rahul. Baik, kita turunkan ya. Kalau Muslim sudah tidak berani naik, jangan naik-naik. Ya, yuk. Kita kasih naik ada anak rantau. Kita kasih naik anak rantau. Ya, silahkan anak rantau nyalakan kamera Anda. Anak rantau Muslim bang? Anak rantau? Ya, abang Muslim. Bang, saya tidak dengar suara bang. Jangan ngangguk-ngangguk. Abang Muslim. Iya. Ya, coba bang duduk yang tenang dulu. Yang bagus duduknya. Bagaimana? Oke. Ya, oke. Saya sapa dengan apa ini bang? Karena nama Anda anak rantau ini. Nama Anda siapa ini? Ya, anak rantau aja. Oke, anak rantau. Baiklah, karena orang Islam sudah malu menunjukkan identitasnya. Baik. Loh iya, buktinya Anda malu. Oke bang, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan Anda Islam ngaku-ngaku. Saya tidak mau ada orang Kristen naik ke sini pura-pura Islam buat jelek-jelekin Islam. Saya nggak mau itu. Saya mau orang Islam yang asli. Coba bang, bacakan surat ayat kursi coba. Ayat kursi. Full. Ya separuh aja, nggak usah full. Coba. Nantangnya atau gimana? Enggak, saya konfirmasi saja. Takutnya Anda ini Kristen pura-pura Islam buat jelek-jelekin Islam. Oh no. Coba bacakan ayat kursi. Kamu harus pertahankan. Itu gayanya juga nggak berlebihan. Dengar. Silakan. Allah la ilaha illa huwa al qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima Baik, ini Muslim nih. Baik, Muslim. Ya, sah, Muslim ya. Oke. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda ingin membantah statement-statement saya atau yang barusan saya ucapkan tadi, bahwa Muhammad itu tadinya miskin, tadinya berkekurangan, lalu setelah jadi nabi dia jadi kaya raya karena dia mendapatkan harta rampasan, kata Abdul Somad 40 miliar. Coba silakan. Nabi Muhammad itu kan memang awalnya miskin, ya. Apa pekerjaan dia sebelum jadi nabi? Pengembala. Ya, pedagang dia disebutkan. Pedagang, pengembala. Oke, ketika dia berdagang, ketika dia jadi penggembala, dia seorang yang miskin atau berkurangan, setuju? Bukan kekurangan, bukan. Anda salah tafsir kalau bilang kekurangan atau miskin. Baik, saya akan tunjukkan dalilnya. Baik ya, di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-8, Ad-Duha ayat yang ke-8, saya bacakan. Betulkah Muhammad tadinya miskin, lalu setelah jadi nabi dia jadi orang kaya? Perhatikan. Waduh, sungguh Anda nekat yang nyata kalau mengatakan Muhammad bukan orang yang berkekurangan. Baik, coba, ini surat Ad-Duha ayat 8, ini Al-Quran nggak? Iya. Anda percaya dengan ayat ini?
Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Betul nggak bahwa Muhammad didapati orang yang kekurangan, miskin? Kekurangan bukan berarti dalam harta, bos. Wow. Dan yang memberikan kecukupan itu manusia. Bang, saya bacakan ya, saya bacakan Bang. Nih, perhatikan. Bukankah Tuhanmu mendapati kamu sebagai anak yatim yang bapakmu wafat saat kamu masih dalam rahim ibumu? Lalu ini jelas ini. Ya kan? Jelas, memang jelas. Iya. Memang jelas anak yatim. Nih, dia mendapati kamu dalam keadaan fakir. Tahu fakir nggak? Ya tahu. Apa fakir? Yang tidak berkecukupan maksud abang kan fakir kan? Miskin, itu dalam bahasanya miskin. Susah amat sih Pan ngomongnya. Makanya ada istilah fakir miskin. Tetapi Muhammad itu kaya akhlak yang tidak seperti Anda. Bang, tafsir miskin Al-Muqtasar. Apa dikatakan? Dia dapati kamu seorang yang fakir. Nih, kembali aja ke bahasa aslinya nih. Iya. Dikatakan dia dapati seorang yang kekurangan. Setuju? Oke, lalu dia di sini merujuk kepada Allah memberikan kecukupan, betul? Baik, saya balik lagi kamera saya. Jadi Anda setuju? Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia seorang pedagang, penggembala, tetapi dia hidupnya berkekurangan. Tapi setelah jadi nabi, dia jadi orang kaya. Tidak. Dia bukan jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, Bang, Anda tahu berapa uang, berapa gonimah atau harta jarahan perang yang didapat oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? itu bukan untuk dia sendiri, bos, tetapi dibagi-bagikan untuk semua rakyat perang. Saya bacakan. Memang Anda ini nggak ngerti Quran sama sekali. Baik, saya bukakan ya. Masalah pembagian gonimah ya. Aduh, bahayaan ini. Gonimah itu harta, bos. Iya, gonimah itu apa sih artinya? Gonimah itu harta rampasan itu. Harta rampasan perang. Kan sudah dibagi-bagi jatahnya. Perhatikan, kita buka dalam surat Al-Anfal ayat 41. Sudah dapat makan sendiri. Al-Anfal ayat 41. Memang baca Anda terus, ini sungguh nekat yang nyata ya. Baik. Baca terus semua. Baik, saya balikkan kamera saya. Ini sudah dibagi jatahnya Muhammad berapa persen? Oh, Anda bilang nih. Lihat. Emang perang surat Al-Anfal ayat 41 ya Bang ya. Apa dikatakan di sini? Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Rampasan perang ini kumus, ya, apa namanya, ghanimah. Ghanimah nih, bahasa Arabnya ini. Ya. Kecil pun tahu ghanimah bahasa Arabnya. Baik. Kecuali orang Kristen yang nggak ngerti. Apa arti ghanimah? Masa saya jelasin lagi, kamu bertanya atau mau ini? Oke, rampasan perang, setuju? Oke. Sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya ya, kumus 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Jadi harta rampasan perang itu udah dibagi-bagi. 1/5 untuk Allah, Rasul, dan keluarganya Rasul dan anak-anak yatim. Gimana Anda ini? Anda salah baca ayat. Kok salah baca? Ya udah, yang mana? Kalau gitu, kalau salah yang mana? Itu ayat tentang zakat, bukan tentang masalah perang. Anda keliru membaca itu, makanya Anda belajar di mana di sini zakat, botol? Ini masalah ghanimah, kok zakat sih? Surat Al-Anfal ayat 41. Mana di sini? Mana di sini zakat? Bodoh kali. Waduh, cuman bisa bilang bodoh kali, bodoh kali.
Anda tentang masalah perang, kok ayatnya lari tak kemana-mana? Coba Itu kalau saya masalah tanyakan, gonimah, harta rampasan jelaskan satu ayat perang. yang menjelaskan. Coba, Anda kan tidak percaya dengan saya. Anda nggak percaya tidak dengan saya kan? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Tergantung ulamanya yang seperti apa. Baik. Abdul Somad Anda percaya? Abdul Somad percaya nggak? Kapan Abdul Somad ngomong sama saya? Baik. Ketemu aja nggak Bukan, pernah. saya nggak bilang Anda ngomong dengan Abdul Somad. Anda kok mendadak begini? Perhatikan. Berapa harta yang didapatkan oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? Perhatikan. Perhatikan. Pandanganmu Dari itu 50 nggak jelas. keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang. Khumus, khamsah 5. Khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu 20 miliar dia dapat dari harta rampasan perang. Makanya saya bilang, waktu Muhammad belum jadi nabi, dia hidup berkekurangan. Setelah dia jadi nabi, dia bergelimang harta. Mana Anda itu sungguh nekat yang nyata Anda. Dari mana Muhammad mendapatkan harta? Apakah dari berdagang? Apakah dari mancing? Apakah dari Apakah dari penggembala? Bukan. Dari menjarah harta orang. Gimana Anda ini? Mereka kan berusaha kan? Ya itulah Berusaha. kerjaan nabimu. Karena menang. Sekarang saya tanya, kerjaan Muhammad apa? Apa kerjaan dia? Kerjaan dia dulu kan Enggak, dulu sebelum jadi nabi dia orang baik. Sebelum jadi nabi Muhammad tidak pernah punya kasus, nggak pernah menikahi anak kecil, istrinya juga cuma satu. Setelah dia jadi nabi, apa kerjaan dia? Apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi? Nabi dulu berperang karena dimusuhi orang-orang yang kafir. Ditanya apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi apa? Bingung dia kan? Kerjaan dia menjarah. Makanya ada harta jarahan perang namanya gonimah. Ini gimana sih ini orang malu ngaku. Sumber penghasilan dia itu dari ngejarah. Dari mana dia? Coba. Loh, Kalau memang, apa jarahan? kalau Apa memang- arti gonimah? kalau memang Apa arti harta Nabi gonimah? sebanyak itu? Enggak, saya tanya dulu. Apa arti gonimah? Oke, gonimah harta rampasan perang. Tetapi Rampasan bukan perang. Oke. Rampasan perang berarti kerjaan Muhammad kerampas, bener nggak? Diam. Ente jelaskan. Kalau memang Nabi Muhammad itu kaya kena rampasan perang, ente bilang kemana hartanya semua itu? Justru itu makanya saya tanya. Kemana duitnya dibikin? Kemana duitnya dibikin? Anda tahu bagaimana riwayat Muhammad disuruh ada sahabat main judi. Pernah tahu? Ada sahabatnya main judi, terus Muhammad bilang, kenapa nggak tambahin taruhannya? Tahu riwayat itu nggak? Tahu riwayat itu nggak? Mana ada sahabat main judi? Nggak tahu dia teman-teman. Makanya belajar lagi kau agama Islam belajar. Udah ngarang udah. Fitnah, sungguh nekat yang nyata. Baik. Kita akan tampilkan ya, apakah saya ini ngada-ngada atau tidak ya. Nih. Perhatikan. Kurban YouTube ini pasti. Wah, kamu tidak tahu.
Perhatikan. Perhatikan ya. Apakah Muhammad pernah mengatakan tentang sahabatnya yang bermain judi terus taruhannya tidak dibesarkan? Perhatikan. Pastor yang bermain judi itu. Lu gimana Anda ini? Pastor kalau tidak jadi pastor dia tidak kaya karena dia mengutip uang-uang apa namanya itu kalau di gereja. Perhatikan. Apakah ada sahabat yang pernah main judi lalu kemudian Muhammad mengatakan yang demikian? Saya kutipkan ya. Ini ceramah. Baik, kita kutipkan ini. Tapi ini sayangnya ceramahnya agak panjang. Saya cari ceramah pendeknya ini. Bentar. Nah, masih mau cari. Aduh. Loh. Karena perhatikan ya, perhatikan. Buka kacamatamu biar nampak jelas. Lari ke kacamata dia. Mana ya pernyataan Gus Baha ya? Hancurnya. Di sini mau hancur nih sesat umat nih. Hancur bagaimana? Ini terlalu panjang sayangnya videonya. Tapi saya janji saya akan kutipkan itu teman-teman. Bagaimana? Ada dalilnya. Perhatikan. Belum lawan Ustadz kamu. Saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman itu pencitraan banyak tuh, gaji-gaji tidak bisa baca kitab tapi di rumah tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Kamu menunjukkan video itu tujuannya apa? Menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Sebentar. Anda mau dengar? Karena kadang kita keras itu ya. Kebetulan tuh ada anak kita, ada keluarga kita. Ketika Nabi Adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya, jadi mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai. Ceramahnya panjang, tapi ada di situ pernyataan Gus Baha. Iya karena kamu nggak tahu apa-apa. Besok saya carikan. Besok saya kerja. Ini kita tidak sedang membahas itu. Itu tema sampingan. Yang kita bahas ini dari mana Muhammad mendapatkan penghasilan, dari mana dia menafkahi hidupnya. Dari harta rampasan perang. Coba sekarang saya tanya, dari mana Muhammad mendapatkan harta rampasan perang? Dari mana Muhammad mendapatkan harta rampasan perang? Ya dari dia menang. Coba kalau dari Anda dia menang. Berarti dia menghidupi dirinya dari harta rampasan perang. Setuju? No. Terus dari mana? Dia makan dari hasil apa sendiri? Dari istrinya mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Istrinya orang paling kaya, nggak perlu pakai dalil. Itu kisah Rasul. Tidur kau di bawah. Kalau nggak pakai dalil, tidur di bawah. Kita diskusi nggak pakai dalil, terus kita ngapain? Main lempar. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Martin Alwis. Ya, selamat malam Martin Alwis. Nyalakan kamera Anda. Bang, boleh di ini, Bang? Boleh apa? Diundang? Oh, Anda tidak bisa menyalakan kamera ini. Anda ya Muslim? Sebenarnya, Bang, aku cuma mau bilang aja Kristen. Lawan Bang Edis ini sebenarnya gampang sih sebenarnya. Boleh nggak sih, Bang? Mohon maaf, Bang ya, saya turunkan dulu, Bang ya. Saya turunkan ya. Kita di sini bukan mau cerita-cerita, mohon maaf, bukan saya sombong ya, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, bukan saya sombong. Di sini forum diskusi antara Islam dan Kristen, bukan diskusi ngerumpi ya. Channel saya bukan seperti channel orang lain, teman-teman. Kalau di channel Muslim ngerumpi tentang Kristen, ya biar mereka. Di sini saya kasih Muslimnya itu panggung, saya kasih kesempatan mereka langsung untuk membantah argumen-argumen saya. Yuk, silakan. Iya, mereka sudah tidak bisa lagi membantah argumen-argumen. Mereka bisanya cuman mempersekusi, lapor polisi.
Kalau untuk diskusi nggak mampu mereka udahan. Ya, Muhammad Rian, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Muhammad Rian, Anda ini Muslim atau gimana Bang? Muslim. Muslim. Tadi kita sedang membahas mengenai dari mana Muhammad menafkahi dirinya. Bang, Abang mukanya separuh Bang. Jangan malu Bang. Nah gitu. Oke. Tadi kita berbicara mengenai bagaimana Muhammad menafkahi dirinya. Sebelum dia jadi nabi, diriwayatkan bahwa dia itu punya istri satu namanya Khadijah, seorang pedagang. Jadi kerja Muhammad itu bantuin istrinya berdagang. Tetapi kata Al-Quran, waktu dia itu seperti itu, hidup dia berkekurangan. Ayatnya di dalam surat Ad-Duha ayat 8. Nah setelah dia jadi nabi, dia berkecukupan. Bahkan kata Abdul Somad, dia dapat 20 miliar. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda nih, betul tidak bahwa Muhammad mendapatkan penghasilannya dari menjarah, merampas? Kayaknya bukan kayak gitu, Bang. Terus ya sudah, Muhammad dapat nafkah dari mana? Dari mana, Bang? Iya kan? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, Donditan dan kawan-kawan. Seperti inikah umat kalian? Inikah yang kalian bangga-banggakan sebagai umat muslim? Makanya saya bilang, orang jadi Islam karena dia nggak ngerti agama Islam itu apa. Oke Bang, saya taruh di bawah dulu. Aduh, nanti saya dikritik lagi sama orang. Kamu berani sama orang awam.